Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini Allah masih izinkan kita untuk kembali menuntut ilmu, kembali belajar, kembali dalam majelis bincang Rabu Pendidikan, dan semoga upaya kita ini dalam menuntut ilmu Allah berikan kemudahan, Allah berikan keberkahan. Allahumma amin. Nah, kemudian salawat serta salam senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Jamaah sekalian, para peserta hadirin dari Zoom, insya Allah kita akan kembali berbincang tentang peran penting menentukan lembaga pendidikan. Untuk insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang toko buku, toko kitab. Insya Allah akan dibersamai oleh Ustaz Fatan. Sehat-sehat? Ya, alhamdulillah. Dan Mas Arief, ya, insya Allah kita akan berbincang, berdiskusi. Insya Allah mari kita awali majelis kita, bincang kita pada sore hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada Ustaz Fatan. Waktu dapat kami persilakan. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini ya Mas Bagas, Mas Arief ganti pemain, nggak apa-apa, ini bagian dari insyaallah kebaikan. Kita siap untuk saling belajar ya, saling membantu untuk memahami tentang lembaga pendidikan. Jadi ini pertemuan keberapa ini berarti? Untuk saya ini keempat ya. Kutab, rumah ulama, masjid, nah sekarang toko kitab. Atau nanti ada beberapa referensi pasar kitab. Nah, kembali ke lembaga pendidikan. Jadi lembaga pendidikan sekali lagi yang paling penting itu bukan tempatnya, bukan lokasinya, tetapi yang paling penting adalah sistem peraturan, sistem nilai yang ada di satu tempat tersebut. Artinya dengan cara itu kita mudah menemukan proses pendidikan berlangsung di berbagai lokasi. Yang otomatis ketika di situ ada sistem nilai, ada gagasan, ada pemikiran yang dikembangkan, diterapkan, lalu ada sekumpulan orang yang mau menerapkan itu di satu tempat, maka tempat itu menjadi lembaga pendidikan. Nah, itu pula yang terjadi dengan toko-toko yang kalau kata Prof. Ahmad Syalabi itu awalnya dimulai dari pasar ya. Jadi sebelum zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat jadi nabi, ada pasar-pasar orang-orang jahiliyah yang di situ nanti kemudian ada penyair, ada sastrawan yang kemudian mendendangkan syair. Jadi ada peristiwa ilmiah, peristiwa di mana orang berkumpul kemudian membacakan syair-syair. Kan itu tentu saja berkaitan dengan keilmuan sebelum Islam. Kemudian ketika Islam datang, lalu kita tahu bahwa lalu penyebaran keilmuan menjadi meningkat. Kita pernah belajar tentang kutab ya. Awalnya kutab itu ketika awal Islam, zaman Rasul itu baru sekitar berapa belas orang, tapi setelah itu berkembang sangat pesat. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mendorong umat Islam itu untuk membaca dan menulis. Kutab-kutab berkembang menjadi pusat-pusat pendidikan baca tulis bagi anak-anak, dan akhirnya nanti muncul kutab yang mengajarkan Al-Quran dan pokok-pokok ajaran Islam. Kemudian bukan hanya kutab, bahkan rumah-rumah para alim, para ulama, masjid. Nah, apalagi ketika sudah hijrah, masjid menjadi pusat pendidikan. Nah, ketika nilai-nilai ini masuk ke dalam dada mukminin, akhirnya tempat manapun bisa menjadi lembaga pendidikan, bisa menjadi sarana untuk mendidik umat, termasuk pasar-pasar. Maka awalnya pasar umumnya, tetapi kemudian ketika orang itu keperluan kepada ilmu makin banyak, dan kemudian ilmu itu bisa dituangkan di dalam
lembaran itu sahifah itu dikumpulkan menjadi mushaf atau menjadi kitab, kumpulan tulisan yang sudah terjilid dengan baik. Ini seperti beberapa buku kita ini. Kalau ini sudah zaman sekarang ya. Maka ini menjadi langkah berikutnya. Jadi penemuan kertas, ini saya bawa buku judulnya 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah. Ini buku yang bikin heboh ya ketika terbit. Ini cetakan pertamanya yang bahasa Indonesia itu 82, belum ada lahir ya. Kalau yang asli itu 78. Nah, tambah belum lahir, saya juga belum lahir 78 itu. Dengan judul 100 ini mana judul aslinya sini nih. Nah, ini saya punya 2 ini ya. Ini yang cetakan 87. Di Indonesia saja ini cetakan ke-9. Jadi selama 5 tahun sudah naik cetak sampai minimal 9 kali. Nah, ini alhamdulillah dapat. Karena saya senang kalau yang asli-asli gini, saya senang ini. Ini asli terjemahan ya. Nah, ini judul aslinya. The 100 Ranking of the Most Influential Persons in History, dalam sejarah. Jadi Michael Hart ini nanti memasukkan Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh paling berpengaruh. Tapi kita nggak sedang membahas itu ya. Kita sedang membahas secara khusus tentang kitab, buku. Kapankah kitab ini berkembang luas? Satu di antaranya adalah ketika ditemukan kertas. Jadi kalau kita bicara toko kitab sebagai lembaga pendidikan, kita sudah tahu alasannya ya, bahwa bukan tempatnya memang yang paling utama, tetapi adanya sistem nilai, adanya gagasan, pemikiran yang diterapkan atau dijalankan oleh sekelompok manusia di satu tempat. Makanya toko kitab ketika dia menawarkan gagasan, dia mewujudkan gagasan, sebenarnya ya dia menjadi lembaga pendidikan. Apalagi kalau kita nyebut toko kitab. Di dalam Islam ini amat sangat tinggi pemuliaan kepada yang namanya buku atau kitab. Bahkan kalau kita baca di Al-Quran, itu kata kitab itu tersebut cukup banyak. Dan kalau pakai alif lam, itu maksudnya adalah Alkitab, itu maksudnya adalah Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin, contohnya. Berarti Alkitab di dalam ayat ini dari surat Al-Baqarah ini maksudnya adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran disebut Alkitab? Karena dia bukan hanya sekedar bacaan, tetapi dia adalah wahyu yang Allah Ta'ala turunkan melalui Jibril alaihissalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian ketika setelah selesai dibacakan, nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta sejumlah sahabat yang bisa baca tulis untuk menuliskan ulang ayat-ayat tersebut. Nanti disetorkan ke Rasul. Rasul pun nanti dicek setorannya oleh Jibril alaihissalam. Lalu diperintah oleh Allah, ayat ini letakkan di sini, urutannya begini. Sehingga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, kumpulan ayat Quran yang sudah ditulis itu kemudian kita tahu ya nanti tersebar di mana-mana. Ketika para penghafal Qur'annya sudah banyak yang syahid, maka di zaman Abu Bakar atas usul Umar kemudian dilakukan jam'ul Qur'an, pengumpulan Al-Qur'an. Pengumpulan Al-Qur'an setelah Abu Bakar wafat nanti dipegang oleh Umar, terus dipegang oleh Hafsah. Kemudian di zaman setelah wafatnya Umar terjadi pengumpulan kedua yang kemudian disalin ke dalam satu mushaf. Nah, kan disebut mushaf karena ada kumpulan sahifah. Maka saat itu kita tahu sampai sekarang ya, mushaf Quran kita disebut sebagai mushaf Utsmani. Nah, ini kan sebenarnya wahyu yang kemudian awalnya dibaca, dihafal lalu ditulis. Makanya Quran juga disebut Al-Kitab karena dia menghimpun tulisan yang aslinya adalah wahyu Allah Ta'ala. Dan Allah jamin memang Quran ini akan dijaga oleh Allah sampai akhir zaman. Makanya kalau ada orang yang tidak percaya Quran, boleh nih, silahkan buktikan salahnya Quran di mana. Ini terbuka tantangan ini untuk siapapun yang tidak yakin dengan Al-Quran Al-Karim. Nah, kembali ke Alkitab, kembali ke kitab ya, kitab. Jadi kitab yang kita maksud di sini tentu saja
bukan hanya Al-Quran, tapi segala jenis buku. Jadi ilmu yang dituliskan itu. Iya, ya ilmu gagasan yang dituliskan itu. Jadi segala jenis buku, bahkan sebenarnya kalau kita merujuk ke penggunaan kata kitab di Indonesia ya, kitab itu ya bukan hanya kitab tentang pelajaran agama Islam. Namanya kitab matematika dulu ya disebut kitab. Mana kitab apa? Kitab matematika. Dan kita tahu memang matematika penemu awalnya juga Muslim. Nah, jadi setelah ditemukan kertas itu ditemukan oleh penelitiannya Michael Hart, itu ditemukan oleh, bacanya gimana? Cailun. Saya sempat ngecek itu tulisnya TS kemudian apostrof Ailun. Sebagian bacanya Ailun, ada yang bacanya Sailun, ada yang juga baca Cailun. Ditemukan kira-kira tahun 105 Masehi, yaitu di zaman Kaisar Huti. Begitu kertas ini ditemukan, maka kan ilmu itu kan dengan mudah ditulis di kertas, sehingga penyebarannya menjadi sangat pesat. Apalagi kemudian nanti Eropa menemukan mesin cetak ya. Dengan mesin cetak, kertas-kertas yang sudah tertulis seperti ini kemudian bisa dicetak dengan banyak. Lalu nanti muncul yang lebih modern, mesin fotokopi, mesin print dan seterusnya. Jadi perkembangannya memang terus menerus begitu. Nah, sekarang malah ada yang namanya digital ya. Jadi buku digital. Bukunya bisa dilihat secara digital. Tapi kalau saya tetap ada kelezatan yang tidak bisa digantikan dengan melihat di layar HP atau laptop atau komputer ya. Ya ini megang kayak gini nih. Masya Allah, ini luar biasa. Nah, setelah Cailun ini menemukan di 105 Masehi itu, maka perkembangan gagasan dan ilmu yang ditulis di dalam kertas itu menjadi pesat. Tetapi Cina sempat menyembunyikan proses pembuatan kertas itu sampai pada tahun 751 Masehi, beberapa ahli pembuatan kertas dari Cina itu ditangkap oleh orang-orang Arab. Ini kemudian orang-orang Muslim ya saat itu ya. Kemudian kertas pun diproduksi secara masif di Baghdad dan Samarkand. Kita tahu ya bahwa Prof. Ahmad Syalabi memang mengatakan kalau kita bicara toko kitab sebagai lembaga pendidikan, memang pusatnya itu, puncaknya itu, atau mulai maraknya toko-toko kitab, pasar-pasar kitab ini sebagai tempat untuk berbagai kegiatan ilmiah, itu adalah di zaman mana? Daulah Abbasiyah. Kan setelah zaman Rasulullah SAW, kemudian Khulafaur Rasyidin, kemudian Daulah Umayyah, setelah Umayyah nanti Daulah Abbasiyah. Jadi memang maraknya itu di Daulah Abbasiyah. Ini saya sengaja bawa bukunya Buya Hamka ini ya, tentang ini sejarah umat Islam. Jadi kita tahu bahwa di era itulah, di masa Daulah Abbasiyah itulah kita mengetahui kebangkitan keilmuan yang luar biasa, khususnya di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Jadi kalau Khalifah pertama Daulah Abbasiyah itu adalah Abul Abbas As-Saffah. As-Saffah ini beliau jadi khalifah tahun 132 Hijriah sampai 132 Hijriah atau 750 Masehi. Jadi kalau digabungkan tadi angkanya Michael Hart kan tahun mulainya diproduksi massal kertas di Baghdad dan Samarkand tahun berapa? 751 Masehi. Berarti itu kira-kira tahun awal Abul Abbas As-Saffah ini menjadi khalifah. Karena tahun 754 kemudian digantikan oleh Abu Ja'far Al-Mansur, yaitu saudaranya sendiri. Kemudian nanti setelah itu ada Al-Mahdi, Al-Hadi, dan kemudian yang dianggap oleh sejumlah sejarawan puncak
kejayaannya Daulah Abbasiyah adalah Khalifah Harun Ar-Rasyid yang mulai memimpin tahun 786 Masehi. Nah, kembali sedikit ke Thailun atau Thailun tadi ini. Jadi setelah kertas ini diproduksi massal di zaman Daulah Abbasiyah, khususnya di Baghdad dan Samarkand disebutkan di sini. Kemudian teknik pembuatan kertas ini menyebar ke seluruh dunia Arab. Dan baru di abad ke-12 orang-orang Eropa itu baru tahu cara bikin kertas. Jadi Eropa itu ketinggalannya jauh sekali sebenarnya. Abad ke-12 itu berarti tahun berapa? Kan sampai tahun 1200. Berarti kan dari tahun 1000 abad pertama itu berarti dari tahun 1 sampai tahun 100 itu abad pertama. Berarti kalau abad ke-12 itu dari titik-titik sampai tahun 1200. Berarti dari tahun 1000 kalau abad pertama 1 sampai 100. Kalau abad ke-12 1101 sampai 1200. Nah, jadi kalau bingung kembali abad pertama berapa ini biar logikanya masuk gampang. Jadi jauh sekali kan? Berarti kalau Islam sudah mengenal kertas setelah penangkapan beberapa, ini menurut Michael Hart ya, tahun 751 penangkapan beberapa ahli pembuatan kertas dari Cina, maka berapa tahun kemudian? Hampir ya, mungkin sekitar hampir 300 tahun kemudian ya, 250 tahun kemudian Eropa baru mengenal pembuatan kertas. Tapi menarik, Islam itu kalau kita perhatikan, daulah-daulah Islam itu cenderung kalau ngikuti perintah agama ya, memang cenderungnya kan suka berbagi kebaikan. Jadi ilmu itu bukan untuk disembunyikan, ilmu itu untuk dibagi, ilmu itu untuk disebar luaskan. Dan orang Islam, umat Islam meyakini bahwa kalau kita membagi ilmu itu dipakai, dimanfaatkan, itu bisa menjadi sedekah jariyah. Satu di antara pahala yang terus-menerus mengalir. Insya Allah. Nah, jadi dari Thailun inilah kemudian kertas dibuat, lalu kemudian tadi 751, lalu ada proses pembuatan kertas terutama di Baghdad dan Samarkand, dan kita tahu bahwa tahun 750 itu mulailah Daulah Abbasiyah. Dan makanya sebagian sejarawan mengatakan dari sisi fisik terutama, puncak peradaban Islam itu secara fisik dari perkembangan ilmu, perkembangan berbagai jenis ilmu, dan perkembangan berbagai bidang keilmuan maupun bangunan itu memang sangat pesat sekali di zaman Daulah Abbasiyah. Terutama di zaman Harun Ar-Rasyid. Ini contohnya, Buya Hamka nyebut begini nih. Di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid tercapailah setinggi-tinggi puncak kemasyhuran dan kejayaan Bani Abbas, baik dalam urusan kekayaan atau luas jajahan maupun berkembang biaknya ilmu pengetahuan. Nah, ingat ya, perkembangan ilmu pengetahuan itu memang menjadi amat sangat pesat setelah ditemukannya kertas tadi ya. Begitu kertas ditemukan, lalu teknik pembuatan kertasnya diketahui oleh muslimin waktu itu penguasa dunia, maka penyebar luasan kertas yang dikumpulkan menjadi kitab itu menjadi sangat luar biasa. Maka di zamannya ada hidup seorang ulama agung namanya Al-Qadhi Abu Yusuf. Siapa Abu Yusuf ini? Murid utamanya Imam Abu Hanifah. Kemudian di zaman itu pula ada wazir-wazir luar biasa dari kaum Barmaki. Kemudian ada Abul Athaiyah ahli syair, ada Ishaq Al-Mausili, Al-Asma'i. Kemudian ada juga para ulama-ulama besar di zaman itu. Yang ini nanti agak banyak ya. Tapi ini menunjukkan bahwa di zaman Harun Ar-Rasyid perkembangannya luar biasa.
Ini ringkasannya. Nah, saya ingin tunjukkan ini ada buku yang menarik ya. Khusus tentang Harun ar-Rasyid, layak untuk membaca buku ini. Dr. Syauqi Abu Khalil. Jadi di zaman Harun ar-Rasyid tadi disebut oleh Buya Hamka dan sejumlah sejarawan, itulah puncak kejayaan ilmu pengetahuan. Yang itu dimulai dari awal pemerintahan Daulah Abbasiyah dengan ditemukannya atau diilmuinya pembuatan kertas. Sehingga dengan cara itu ilmu kemudian ini kayak ditulis, kan jadi bisa ditulis. Coba kalau nulisnya di lempengan batu, bawahnya berat, atau lempengan yang lain, nggak semudah kertas. Kertas kan tipis, lumayan kuat. Apalagi kemudian setelah itu kan nanti bisa dicetak kayak gini nih ya. Zaman itu ya ditulis ulang. Ini saya tunjukkan ya tentang pujiannya tentang Harun ar-Rasyid. Oh nggih, alhamdulillah. Ini juga menarik. Kopi itu ditemukan di zaman Rasul apa di zaman setelah Rasul? Kalau kertas tadi kan ditemukan di dunia Islam baru setelah zaman Abbasiyah. Nutupi kamera saudara. Iya, ini besok lagi lewat sini aja. Nah, bahkan untuk urusan lewat mana itu juga perlu ilmu ya. Lewat mana ayo. Ya. Ya nanti silahkan diatur oleh panitia. Ya, kita kembali ke Harun ar-Rasyid dulu. Jadi Harun ar-Rasyid ini saya nggak akan bahas banyak-banyak karena kita lebih ke toko kitabnya. Cuma perlu disebut karena sekali lagi puncak penyebaran kitab dan perkembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa itu terjadi di Daulah Abbasiyah. Yang tadi dimulai dari Abul Abbas As-Saffah tadi tahun 750, yang setahun kemudian kata Michael Hart ditemukan kertas oleh dunia Islam sehingga penyebar luasan ilmu menjadi sangat masif dan puncaknya Daulah Abbasiyah itu Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini diceritakan adalah seorang raja yang memiliki wawasan sangat luas dengan semua yang berbau Arab, sejarah, bahasa, sastra, dan lain-lainnya. Sampai-sampai ada yang mengatakan di dalam Tarikh Al-Khulafa, pengetahuan Harun ar-Rasyid adalah pengetahuan semua ulama. Makanya dapat gelar ar-Rasyid tadi itu. Kemudian, wah ini banyak sekali nih, baca sendiri nanti ya. Ini saya pada suatu malam saya itu susah tidur. Nah, akhirnya daripada susah tidur kurang kerjaan, saya membaca sekian komentar ulama terhadap Harun ar-Rasyid. Ini saya tunjukkan majelisnya Harun ar-Rasyid. Nanti akan kita bahas secara khusus di pendidikan di dalam istana ya. Tetapi majelis Harun ar-Rasyid itu berkumpulnya para ahli kebijakan, para ahlul ilmi, pasar bagi para ahli balaghah, syair, sejarah, fikih, kedokteran, dan berbagai ilmu serta kesenian. Jadi memang dianggap luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan Baitul Hikmah ya, bukan Darul, pakai istilahnya Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu diawali oleh Harun ar-Rasyid, nanti kemudian dikembangkan oleh anaknya. Ya, makasih ya. Anaknya itu siapa? Al-Ma'mun, betul. Al-Ma'mun itu nama aslinya itu Muhammad. Betul ya, Muhammad ya. Muhammad apa Abdullah ya? Sebentar. Kalau nggak salah nama aslinya Al-Ma'mun itu Al-Ma'mun itu asli namanya Abdullah kalau nggak salah. Muhammad itu jadi punya pengganti langsungnya itu namanya Al-Amin. Kemudian setelah Al-Amin itu Al-Ma'mun. Ini dua-duanya anaknya Harun ar-Rasyid. Nah, puncaknya itu dianggap nanti pengembang yang mengikuti model bapak ini adalah Al-Ma'mun yang nama aslinya itu Abdullah. Ini disebutkan begini nih. Kalau di zaman karena Al-Ma'mun ini dianggap di zamannya Baitul Hikmah itu mencapai puncak kejayaan. Yang mengawali ayahnya Harun ar-Rasyid, tapi puncak kejayaan Baitul Hikmah itu di zaman Al-Ma'mun.
Baitul Hikmah sendiri itu toko kitab apa privat? Baitul Hikmah itu seperti wakaf untuk perpustakaan. Tetapi kan itu akan sangat ini ya, karena dianggap bahwa pertama kali perpustakaan yang dengan konsep seperti itu adalah Baitul Hikmah. Mungkin kapan-kapan perlu kita gali khusus ya. Karena tentang itu ada beberapa kitab yang membahas tersendiri. Mungkin nanti akan kita singgung ketika kita bicara maktabah, ya, perpustakaan. Ini contoh. Al-Ma'mun, putra dari Harun ar-Rasyid ini adalah seorang ahli politik yang pandai sekali mengatur negeri. Dalam pada itu, dia adalah seorang alim dan filosof besar. Banyak membaca karangan-karangan ahli fikir kuno. Besar perhatiannya kepada ilmu dunia dan akhirat sehingga kembalilah zaman ayahnya dahulu. Jadi kalau kita bicara pengembangan ilmu pengetahuan di zaman Daulah Abbasiyah, itu nanti dua nama yang sering disebut adalah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Di zaman Al-Ma'mun inilah peradaban dan kebudayaan Islam mencapai tingkat yang setinggi-tingginya. Penduduk kota Baghdad tidak kurang 2 juta penduduknya. Perniagaan, termasuk pasar kitab, itu amat maju. Pengetahuan, agama, filsafat berkembang dan bertambah tinggi mutunya. Ya, kita sudah mulai kebayang ya rangkaiannya ya. Kenapa kok toko kitab ini menjadi lembaga penting itu secara sejarah itu ada pasarnya dan ada kitabnya. Kalau dari kitabnya itu orang Arab biasanya menghafal. Ketika kemudian ditemukan kertas oleh Thailun, lalu tahun 751 kata Michael Hart, kemudian orang-orang Arab, maksudnya adalah muslimin, itu kemudian mengetahui ilmu pembuatan kertas, maka ilmu kan lebih mudah dipindahkan ke kertas. Jadi kalau bisa nulis di kertas itu Masya Allah, bersyukurlah. Nah, kemudian berkembang besar sekali. Itu persis di zaman awal Daulah Abbasiyah. Masih di zamannya Abul Abbas As-Saffah, khalifah pertama Abbasiyah. Oke, itu dari sisi kitabnya. Jadi dengan adanya ketemu kertas, kemudian teknologi ini dikuasai oleh muslimin. Jadi kita baca tulisannya Michael Hart, maka saat itu Baghdad dan Samarkand, ingat Baghdad kan pusatnya adalah Abbasiyah saat itu. Nah, sedangkan dari segi pasarnya, tokonya, itu kata Ahmad Syalabi, pasar-pasar non-Islam atau pasar-pasar Arab zaman sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi itu sudah semarak, termasuk dengan kegiatan kesusastraan. Di para penyair mendendangkan syairnya. Nanti kalau mereka pujiannya bagus, syairnya bagus, nanti dikasih hadiah dan semacamnya. Nah, ketika zaman Islam, akhirnya kan kita tahu ya Rasul punya penyair-penyair yang membela Islam. Seperti contohnya Hasan bin Thabit. Wah, itu kalau penyair kafir menghina Islam, Hasan bin Thabit tampil untuk membela Islam. Sana menghina, sini membela. Dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Nah, perkembangan berikutnya kan sebenarnya pasar ini kan kalau dalam Islam kan dicela. Hadisnya Rasul itu tempat yang paling Allah benci, wa abghadul biladi ilallahi, itu pasar-pasarnya. Tempat yang paling Allah murkai di bumi itu adalah pasar-pasarnya. Itu ada penjelasan, yaitu pasar-pasar yang di dalamnya itu semata-mata mencari dunia, sehingga untuk mencari dunia dilakukan sumpah palsu, dilakukan penimbunan, dilakukan berbagai perbuatan yang buruk. Nah, nanti kan gandengannya dengan masjid. Makanya kenapa kok saya setelah masjid, pasar itu ngikuti hadis ini. Ahabbul biladi ilallahi masajidiha wa abghadul biladi ilallahi aswaqiha, kayak gitu. Makanya setelah masjid, pasar. Karena pasar itu, toko-toko itu harus mengikuti peradaban masjid. Bukan masjid mengikuti peradaban pasar. Kalau peradaban masjid itu ya untuk tempat sujud, untuk tempat taat kepada Allah. Maka ada ulama ditanya, kenapa jenengan enggak menulis kitab tentang zuhud? Kata beliau, katabtul buyu, aku telah menulis kitab tentang jual beli. Jual beli kan di pasar. Kenapa? Karena dalam jual beli itu kalau kita jual belinya karena Allah,
kita kan nyarinya bukan hanya nyari untung dunia, malah nggak boleh. Nyari untungnya akhirat. Untuk itu kita jual beli. Tadi ingat Harun ar-Rasyid siapa gurunya? Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu siapa? Alim dan punya toko di pasar. Untuk nanti hasil tokonya itu untuk membiayai, memberi beasiswa murid-muridnya. Satu di antara yang beliau beri beasiswa adalah Abu Yusuf. Yang ketika nanti Imam Abu Hanifah wafat, Abu Yusuf inilah bersama murid-muridnya Imam Abu Hanifah yang lain kemudian mengembangkan mazhab Hanafi. Ketika Harun ar-Rasyid menjadi khalifah, qadhi al-qudhanya, hakim agungnya adalah Abu Yusuf. Dalam riwayat nanti Abu Yusuf meminta semua qadhi itu adalah qadhi dari alirannya mazhab Hanafi. Oh, Masya Allah, luar biasa. Jadi memang harus gitu kerjasamanya. Nah, kan menarik sekali. Pasar-pasar yang awalnya hanya nyari dunia, ketika yang mengisi adalah nilai, yang diagungkan adalah sistem peraturan Islam, sistem syariat Islam. Apa yang terjadi? Pasar itu menjadi tempat kebaikan. Di zaman Rasulullah SAW, setelah dibangun masjid, berkumpul orang-orang, lalu Rasulullah persaudarakan, kemudian Rasul membuat pasar di Madinah. Muhasibnya, pengawas pasarnya itu siapa yang pertama? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang dengan itu pasar ikut peradaban masjid. Ia dipakai untuk jual beli, mencari keridhaan Allah, jangan menjual yang riba, jangan jual yang haram, jangan sumpah palsu, jangan menjadi al-mutaffifun. Ya, al-mutaffifun itu kan orang yang suka mengurangi timbangan dan sebagainya. Nah, itu muhasibnya sampai sekuat itu. Nah, nanti kita saya nggak menemukan riwayat sebagaimana dicatat oleh Ahmad Syalabi, tidak ditemukan riwayat bahwa kitab-kitab dijual di saat itu. Di masa sahabat. Nah, saya ketemu jawabannya ya tadi itu. Karena kertas itu baru diilmui oleh muslimin tahun 751 Masehi, yaitu zaman awal Daulah Abbasiyah. Daulah Umayyah aja belum, menurut catatan Megahato ya, muslimin belum tahu. Yang tahu baru orang Cina. Dan ya, mohon maaf, zaman dulu kan ya nggak kayak sekarang. Sekarang kita bisa internetan, bisa siaran langsung ini. Sekarang kita siaran di sini, semua orang di belahan dunia selama dia bisa menjangkau internet, ngeklik link kita kan bisa lihat. Tapi zaman itu kan enggak. Asik toh. Jadi, makanya saya itu dulu bertanya-tanya, kenapa enggak ada pasar kitab sebelumnya? Lawang kertas saja baru dikenali muslimin tahun 751 Hijriah menurut catatan Michael Hart. Dan ini ingat, Michael Hart mengatakan ini serius dia nelitinya. Kenapa orang-orang Eropa kok nggak nyebut Sailun sebagai penemu kertas? Padahal jasnya sangat besar. Makanya di dalam rankingnya Michael Hart, Sailun nomor 7. Di atas Gutenberg, si penemu mesin cetak. Karena nyetak apa? Nyetak kertas. Ya berarti lebih penting mesinnya apa kertasnya? Kertasnya. Nanti kalau kita balik lagi, lebih penting kertasnya apa ilmunya? Ilmunya. Lebih penting ulama yang menguasai ilmunya atau sekedar bukunya? Ya, ulamanya. Makanya kitab itu tidak terpisah dari siapa yang nulis. Yang nulis itu kenapa dia mulia? Karena dia ulama. Kenapa ulama mulia? Karena punya ilmu. Jadi akhirnya kita ngerti bahwa sistem nilai itulah yang menjadikan orang itu mulia. Bahkan bukunya jadi mulia kan ada nilai di situ. Iya, mamanya gini, ini kertas biasa kan? Begitu ditulis Quran di atasnya, kan nggak boleh sembarangan. Tapi yang mulia itu tulisan Arabnya, apa karena tulisan Arab Quran? Karena Quran. Quran itu kenapa mulia? Karena kalamullah. Jadi kalau kita cermati lagi, memang nilai itu yang menjadikan seseorang itu mulia. Orang yang belum tahu apa-apa, lalu dia mau sungguh-sungguh belajar, dia menuntut ilmu karena Allah berikan dia ilmu, maka dia alim. Wa innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi memang akhirnya gagasan, nilai itu yang penting. Makanya
dicabutnya ilmu itu kan dengan diwafatkannya para ulama. Karena ulama itulah yang meyakini, mengilmui, lalu menghidupkan keyakinan itu dalam keseharian. Kertasnya masih banyak, tapi kalau kertas ini nggak dipelajari, nggak didalami, nggak diseriusi, dan nggak kita tanamkan dalam diri kita, dan kemudian nggak kita jalani, ya kan sama aja, mati deh. Itulah kenapa kita itu bukan hanya perlu bukunya, tapi kita kemudian ya perlu mempelajari dengan sungguh-sungguh. Nah, toko kitab itu kan akhirnya kitabnya memang berharga. Toko itu berjalan. Nah, ini catatan menarik dari Ahmad Syalabi. Karena puncak kejayaan peradaban ilmu pengetahuan itu di zaman Abbasiyah, kita ketemukan ya, satu di antaranya adalah karena Allah Ta'ala takdirkan memang kertas itu pembuatannya baru diketahui oleh muslimin di zaman Daulah Abbasiyah. Bahkan langsung Michael Hart ngasih angka 751 Masehi. Itu baru kira-kira setahun setelah Daulah Abbasiyah berdiri. Makanya tahun itu menarik kalau bisa kita gabung-gabungkan begitu. Nah, ini Baghdad. Ibnul Jauzi pernah datang ke Baghdad. Perlu dicek nih ya, tahun berapa tadi. Ibnul Jauzi itu wafatnya 597 Hijriah. Itu cuma ini disebutkan Ibnul Jauzi nulis kitab judulnya Manaqib Baghdad. Kita cari nanti ya. Ada Tarikh Baghdad, itu tulisannya Khatib Al-Baghdadi, ada Manaqib Baghdad. Jadi para ulama itu kalau nulis sirah ada yang basisnya peristiwa seperti Al-Bidayah wa Nihayah, ada yang basisnya orang, Sirah Nabawiyah, Tarikh Khulafa. Ada juga yang basisnya itu daerah, lokasi. Ya, seperti Tarikh Ad-Dimashqi, Tarikh Makkah. Kan di perpus kita ada ya Tarikh Makkah, ada Tarikh Madinah. Ini ada Manaqib Baghdad. Manaqib Baghdad ini bisa merujuk ke situasi Baghdadnya maupun orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, di dalam kitabnya ini Ibnul Jauzi mengatakan menggambarkan pasar saudagar kitab di Baghdad. Tentu ini bukan di zamannya siapa? Bukan di zamannya Abul Abbas As-Saffah, karena barusan ditemu. Kan baru ditemukan nggak otomatis menjadi industri kan perlu waktu. Kemungkinan ini Ibnul Jauzi itu seingat saya di zaman Harun Ar-Rasyid dan setelahnya. Nah, coba nanti dicek Harun Ar-Rasyid itu mimpin dari tahun berapa sampai tahun berapa? Ya, kita sebutkan tadi tentang As-Saffah tadi tahun berapa Hijriah, kemudian ditambahkan tahunnya dengan tahun ya. Enggak, Harun Ar-Rasyid itu memimpin di tahun ini malah jauh lagi nih. Ternyata enggak ya. Karena ini beliau wafatnya 597 Hijriah. Ini perlu dicek tahunnya beliau mengunjungi Baghdad tuh maksud saya. Kan kalau wafatnya 597 Hijriah berarti kan di tahun 500-an Hijriah beliau mengunjungi Baghdad. Ternyata ini Al-Ma'mun saja itu menjadi pemimpin mulai tahun 198 Hijriah pun berarti jauh sekali. Berarti ini jauh setelah eranya Harun Ar-Rasyid nih kalau pakai tahun-tahun ini. Tapi nanti perlu kita cek lagi ya. Ini silahkan cek. Saya juga mengumpulkan dan menghubung-hubungkan peristiwa ini. Tapi lihat apa komentar Ibnul Jauzi tentang pasar Baghdad. Pasar saudagar kitab. Toko kitab. Beliau berkata, pasar itu yang ada di Baghdad adalah sebuah pasar yang besar. Jadi pasar kitabnya itu pasar yang besar. Disitulah para ulama dan penyair-penyair mengadakan sidang, sesi atau kegiatan-kegiatan keilmuan. Semacam diskusi. Ya, ada pembacaan, ada penulisan, ada diskusi, ada berbagai majelis-majelis ilmu. Nanti contohnya kalau kita baca Harun Ar-Rasyid ya, itu nanti ada dialog. Memangnya kalau ada masalah begini ditanyakan, nanti ada yang nanggapi. Alasannya begini. Kan bahasa Arab itu kan kalau ketemu sama orang-orang yang ahli balaghah, ahli nahwu itu kan jadi asik sekali. Ini harusnya min atau man namanya gitu. Harusnya fathah atau kasrah atau malah dhammah. Menarik. Jadi kata Ibnul Jauzi, ini berarti jauh setelah masa
kalau dilihat dari tahunnya jauh setelah masa Al-Ma'mun, itu di situ pasarnya besar dan para ulama penyair mengadakan sidang-sidang. Bukan hanya di Baghdad. Contohnya, Al-Maqrizi. Al-Maqrizi itu pernah datang ke Mesir sekira tahun 700-an Hijriah. Ada pasar kitab di Mesir itu didirikan sekira tahun 700 Hijriah. Pasar buku-buku ini, pasar kitab atau toko-toko kitab ini ada di hadapan bagian yang sebelah timur dari Masjid Amru bin Al-As. Jadi waktu Amru bin Al-As menaklukkan Mesir, beliau mendirikan masjid. Nah, ini awalnya ada di sebelah timur dari Masjid Amru, tetapi kemudian dibangun yang baru. Pasar ini telah menjadi ajang pertemuan para alim, orang-orang yang berilmu, yang selalu mereka kunjungi. Jadi, orang-orang berilmu itu biasa masuk pasar untuk mencari kitab. Lalu ada syair yang sangat indah. Ini syair yang saya suka ini. Mujalasatu suq madhmumah. Ya, mujalasah duduk-duduk di pasar itu madhmumah, tercela. Wa minha majalis qad tuhtasab. Tetapi ada di dalam pasar itu majelis-majelis, ada mujalasah duduk-duduk di majelis-majelis yang terpuji, yang dibolehkan. Fala taqraban ghaira suqil jihad. Maka janganlah engkau maka janganlah engkau dekati selain apa? Suqil jihad. Suqil jihad di sini dimaknai pasar kuda. Maksudnya beli kuda boleh. Wasuqis silah, pasar senjata. Wasuqil kutub, dan pasar buku, pasar kitab. Bukan berarti nggak boleh yang lain, cuma kalau kamu itu punya keperluan khusus maunya beli alat alat rumah tangga atau beli bahan makanan ya boleh ya. Tapi ini saat itu secara umum berlama-lama di pasar itu tercela, terutama untuk para ulama. Nah, kalau para lelaki itu harus masuk pasar, maka masuklah ke pasar kuda, pasar senjata, dan pasar kitab. Fahatika alatu ahlil waqa. Nah, dua yang pertama itu adalah alatnya para kesatria, para pahlawan. Untuk jihad kan perlu kendaraan dan perlu senjata. Wahatika alatu ahlil adab. Dan yang terakhir itu adalah alatnya ahlul adab. Ahlul adab ini diartikan sebagai sastrawan ya. Jadi memang ada tempat-tempat yang memang isunya itu ketika ilmu itu sudah berkembang, kan orang memerlukan beli kitab. Ya sekarang apalagi ya, di mana-mana ada toko-toko kitab, alhamdulillah. Saya kemarin beberapa hari maupun tadi itu masih nyari-nyari berbagai toko kitab di Indonesia, banyak alhamdulillah. Di Jogja karena ada yang tanya, ada teman kita dari Malaysia, ada yang berkunjung, yang nemeni itu teman kita di Jogja, maka akhirnya tanya ke saya, toko kitab di mana? Saya nyari, ternyata banyak juga alhamdulillah. Beberapa akhirnya saya kunjungi langsung. Nah, jadi dari sini kita melihat bahwa toko kitab ini berkembang pesat sekali lagi di dunia Islam ya khususnya itu setelah ditemukannya atau diilmuinya proses pembuatan kertas. Yang tadi Michael Hart merujuknya tahun 751 Hijriah. Masehi. Awal dari Daulah Abbasiyah. Kemudian puncak keilmuannya karena ketika kertas sudah ditemukan, maka kemudian dengan mudah kertas itu ditulisi, lalu kemudian dihimpun menjadi satu. Itu nanti dengan puncaknya adalah di zaman Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Di Baitul Hikmah, ini saya lupa di tulisannya sini atau saya menemukan di tempat lain. Itu bahkan umum ditemukan kitab itu isinya bisa sampai 10.000 jilid atau 10.000 judul. Zaman itu loh ya. Dan ketika orang memerlukannya nanti disalin. Ketika memerlukan nanti disalin. Nah,
kan menarik sekali. Referensinya ya nanti kita sebutkan lagi ya kalau tadi ketinggalan. Oke. Nah, yang saya baca ini, yang sekarang saya baca sejarah pendidikan Islam. Ya. Oke, kita kembali ke kitabnya Ahmad Syalabi ini, sejarah pendidikan Islam. Jadi, menurut Syalabi, kegiatan-kegiatan di pasar-pasar kitab, di toko-toko kitab tadi itu, mereka contohnya itu melakukan munadharah. Munadharah itu tukar pandangan. Ungzur, ingat ya kata ungzur. Perhatikan. Nah, itu munadharah adalah tukar pandangan, diskusi. Kemudian ada juga khutbah-khutbah, pidato, ada juga pembacaan syair dan penulisan syair. Kemudian juga ada tempat untuk menjual kitab-kitab. Sampai sekarang ya saya suka itu kalau datang ke toko-toko kitab gitu ya. Atau kalau sekarang umum dipakai bukan hanya toko tapi ini ada pameran buku, book fair. Nah, alhamdulillah di dunia Islam juga banyak. Kita punya dulu di Indonesia itu Jakarta Islamic Book Fair, International Islamic Book Fair, Jogja Islamic Book Fair ya. Dan maupun yang umum Indonesia Book Fair, nggak hanya yang buku-buku Islam. Oke, kemudian perbedaannya kata Ahmad Syalabi, kan Ahmad Syalabi begini, sebelum zaman Rasulullah diangkat menjadi nabi, sebenarnya pasar-pasar juga sudah ada kegiatan ilmiah, terutama masalah syair. Tapi ingat, zaman itu yang bisa baca tulis masih sangat sedikit, baru sekitar 13-an orang di Mekah khususnya. Nah, ketika Islam berkembang kan maka ada produksi intelektual ya. Orang-orang belajar baca tulis yang sangat banyak. Pasar-pasar sebelum era zaman Rasulullah SAW itu memang sudah dibacakan syair-syair. Tetapi nggak begitu masif seperti zaman setelah Islam. Makanya Ahmad Syalabi tetap membedakan. Apa perbedaannya? Kalau di zaman sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasar-pasar Arab hanya diadakan sekali setahun. Jadi tanding syair atau pembacaan syair itu umumnya dilakukan dalam momen-momen tertentu seperti ya haji, walaupun ya mohon maaf ya zaman itu hajinya ya ngelilingi Ka'bah sih, tapi bawa berhala. Kalau pernah lihat gambaran visualnya itu pernah dibikin sangat bagus oleh siapa itu filmnya judulnya The Messenger of Allah, itu bagus itu yang versi Arab terutama. Nah jadi ya keliling sih, tawaf sih, tapi bawa berhala, nyembah berhala, naudzubillah min dzalik. Nah jadi perbedaan mendasar yang kata Ahmad Syalabi adalah itu diadakan momennya khusus, umumnya setahun sekali. Tetapi di zaman kejayaan Islam khususnya tadi ya, mulai zaman Daulah Abbasiyah, karena kan kertas sudah ditemukan, produksi kertas sudah masif, maka kemudian para ulama nulis, kemudian setelah nulis disalin. Nah, nanti satu di antara tempat penyalinan paling utama itu di Baitul Hikmah. Nanti kita bahas khusus ketika maktabah, insya Allah. Jadi perbedaannya kata Ahmad Syalabi, itu yang namanya sidang-sidang ilmiah, kegiatan-kegiatan ilmiah yang berkaitan di toko-toko kitab tadi itu diadakan kemudian setiap hari. Nggak lagi nunggu momen tahunan, nggak lagi nunggu momen peristiwa khusus, enggak, tiap hari. Itu menunjukkan, makanya Ahmad Syalabi memasukkan toko atau kedai kitab ini sebagai lembaga pendidikan. Karena ingat sekali lagi, kalau kita bicara lembaga pendidikan, yang paling utama kan bukan lokasinya, bukan tempatnya, tetapi sistem peraturan atau nilai-nilai yang dijalankan oleh sekelompok orang di suatu tempat. Maka kalau itu terjadi di pasar, ya pasarnya jadi lembaga pendidikan juga. Nah, tapi secara khusus ini kan di pasar kitab, di toko kitab, gitu. Ya.
Masih ada waktu nggak ini? 17-20. Sudah habis nih berarti. Ya saya tambah khusus ya sebelum kita nanti baca pertanyaan dan menjawabnya ya. Jadi kedai kitab ini kata Ahmad Syalabi sekali lagi telah lahir sejak permulaan Daulah Abbasiyah. Kemudian tersiarlah dengan amat pesatnya di seluruh ibu kota dan di berbagai negeri dalam alam Islami termasuk nanti Indonesia. Tiap-tiap kota dan negeri telah mempunyai sejumlah toko-toko kitab. Kata Al-Yaqubi ketika dia mengunjungi Baghdad, Baghdad ini ingat ya, pusatnya Abbasiyah tadi. Ada satu desa namanya desa Waddah. Itu ada di desa itu. Ini nggak tahu desa itu kalau sekarang ini maksudnya kampung apa desa kayak kita atau kecamatan atau tapi ini ya disebutkan ya di desa Waddah itu saja itu ada 100 buah toko kitab. Satu desa. Sebenarnya di UK itu ada juga ya satu kota itu hampir semua rumah jadi toko. Wah, jadi ya mungkin hampir sama dengan ini. Nanti kalau dicari saya lupa namanya. Saya pernah searching lalu saya tanya teman yang pernah ke sana itu, oh iya, pernah jalan-jalan jadi memang asik dari satu tempat ke tempat yang lain. Antar toko nggak begitu jauh. Tokonya kecil-kecil tapi saling melengkapi. Oh, sana bagian ini, sana bagian ini. Jadi kalau kita dan kebanyakan bukunya bekas yang masih berkualitas bagus. Jadi kalau kita mau beli atau bahkan jual juga bisa. Sehingga dengan cara itu buku itu mudah dijangkau oleh banyak pihak. Sehingga menjadi wisata buku karena satu kota isinya puluhan bahkan mungkin ratusan toko buku. Begitu ya. Jadi ini hal yang sangat menarik bahwa kenapa kok toko atau pasar kitab itu bisa menjadi lembaga pendidikan karena penjual-penjualnya itu sebagiannya atau bahkan sebagian besar itu bukan hanya mencari keuntungan materi dari jualan buku. Karena mereka sendiri itu pecinta ilmu. Bahkan ahlul ilmi contohnya kayak tadi ya Imam Abu Hanifah itu kan punya toko. Punya di pasar itu beliau punya toko di pasar. Ya tentu tidak ada riwayat beliau jual kitab ya. Apalagi kalau dilihat runtannya kan kertas belum ditemukan. Tetapi beliau kan tetap ngajar di situ. Nah, itu kan menarik. Jadi sekali lagi sebagian penjual kitab atau penjaga toko kitab itu memang tidak bukan mencari keuntungan materi saja. Nah, nanti di dunia modern kita ingat Ahmad Didat. Ahmad Didat itu kan dulunya penjaga toko kitab ya. Terus dihina sama orang non-Islam. Setelah itu beliau membaca secara serius sambil nunggu membaca berbagai kitab sampai dengan izin Allah Ta'ala hafal sekian kitab. Sehingga saya juga hafal kalau nggak semua ya sebagian besar isi Quran dan sebagian besar atau beberapa kitab Injil. Sehingga kemudian beliau bisa melakukan debat yang sangat meyakinkan tentang dialog Islam dan Kristen. Nah, nanti bisa dicek. Nah itu riwayatnya, saya punya bukunya itu. Riwayatnya itu kan penjaga toko buku, penjaga toko kitab yang kemudian berubah menjadi mujahid. Jadi orang menjadi penjual kitab, punya toko kitab itu nggak semata-mata nyari keuntungan dunia, tapi juga keuntungan akhirat. Karena dengan itu dia dekat dengan kitab, dia bisa membantu orang untuk mendapatkan buku, dan itu banyak juga di Indonesia ini. Demikian Allah alam bisawab. Alhamdulillah. Nah, karena temanya adalah bincang rakan, karena belum bincang ya ini, Bang Mas Arif, ada pertanyaan yang disampaikan. Ketika Mongol itu menguasai suatu wilayah itu menaklukkannya, kenapa pasukan Mongol itu membuang kitab ke lautan? Sebab waktu nyerang Baghdad, ya beberapa mengatakan bahwa memang Mongol itu ini ya peradabannya kan peradaban nomaden ya, sehingga dia kan sukanya pindah-pindah, peradaban destruktif, pindah-pindah, sukanya merusak, bukan menguasai dan memakmurkan. Maka gayanya Mongol itu kuasai, pakai, tinggalkan, cari yang lain, terus begitu. Sehingga model seperti itu memang cepat menangnya, cepat
kalahnya. Nah, ketika menyerang Baghdad, itu kan Mongol menghancurkan hampir semua kekayaan intelektual Baghdad, sehingga sungai-sungai itu penuh dengan hitamnya tinta. Jadi menghitam karena tinta-tinta kitab-kitab yang dibuang. Dan itu tentu saja itu sangat disayangkan. Tapi takdir dari Allah Ta'ala itu untuk kita pelajari bahwa peradaban yang menang dan besar itu bukan peradaban merusak seperti yang Mongol itu, tetapi peradaban yang mau membangun, mau memperbaiki. Allah a'lam bishawab. Ya, Insya Allah. Nah, kemudian dari peserta ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Pertama, Ustaz izin bertanya, kapan pertama kali kitab masukkan Nusantara? Wah, kapan ini saya tidak tahu persisnya. Kalau tadi penjelasan di beberapa referensi tadi ya, terutama dari Ahmad Syalabi, kitab jadi kertas dulu ya, kertas yang menghasilkan kitab itu ditemukan kan 751. Kemudian setelah itu kan baru nyebar ke seantero dunia, terutama alam Islam. Apakah penyebarannya itu berbarengan dengan tahun itu atau berbarengan dengan tahunnya Harun ar-Rasyid, itu perlu kita seksamai lagi. Tetapi yang jelas penyebarannya dimungkinkan ya era-era Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah, kalau ini sekali lagi ini baru dugaan awal saya. Dugaan awal saya itu karena puncaknya peradaban Islam itu di zaman Harun ar-Rasyid, kemungkinan kitab masuk ke Indonesia itu ya baru di tahun-tahun itu. Di tahunnya Harun ar-Rasyid tadi kan berarti tahun Harun ar-Rasyid mulai jadi khalifah itu tahun 780 Masehi atau tahun 170 Hijriah. Nah, itu nanti perlu sebenarnya di sini ada ya, cuma kan memang karena ini bukan referensi khusus tentang kitab ya, mungkin perlu dicek lagi ya di beberapa referensi, karena nanti ada tulisannya Buya Hamka yang bisa dijadikan referensi, lalu ada tulisannya Muhammad Najib Al-Latos tentang sastra dan kitab-kitab di Nusantara. Saya punya tapi waktu itu belum nyeksamai sampai tahun berapa. Dan kemudian yang ketiga juga nanti ada beberapa tulisan-tulisan menarik tentang sejarah awal masuk Islam. Kemungkinan besar kitab masuk berbarengan dengan dengan awal Islam masuk di Indonesia. Kita sempat bicara itu ya, bahwa Islam masuk di Indonesia itu punya beberapa teori. Teori pertama yang ada datanya itu adalah saat di zaman Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Bahkan ada yang mengatakan lebih awal dari itu. Tapi ingat, kalau dilihat dari urutannya kan itu Umayyah. Berarti kan kertas belum ditemukan. Berarti kitab kan kemungkinan besar juga belum ada. Nah, kemudian yang berikutnya nanti ada fase-fase setelahnya. Nah, kemungkinan fasenya itu adalah fase ketika pedagang Yaman. Ada buku menarik judulnya Arab Indonesia. Ditulis oleh Prof. Hussein Haikal. Nah, itu perlu kita cek lagi. Karena di situ nanti ada sejumlah orang Yaman, sebagian besarnya adalah pedagang, itu datang dari Yaman ke Indonesia untuk dagang. Dan itu nanti ternyata ada dalam catatannya Hussein Haikal itu ada level-levelnya, ada yang level terpelajar, ada yang level kepepet, maksudnya daripada tinggal di sana kemudian hidupnya nggak jelas, ya sudah hijrah saja ke Nusantara. Waktu itu Nusantara ya, tanah Jawa, biladi Jawa, kawasan Jawa itu, termasuk nanti mampir ke Indonesia. Nah, itu saya tidak tahu persisnya, tetapi beberapa kitab ini bisa jadi referensi ya. Nah, bisa di sejarah umat Islam ini. Kemudian tadi tulisannya Naqib Al-Latos tentang sastra Melayu yang itu berkaitan dengan Indonesia. Kemudian ada tulisannya Hussein Haikal tentang hubungan Arab Indonesia, karena waktu itu orang-orang Arab Yaman datang, kemungkinan juga membawa catatan-catatan. Kemudian ada juga referensi tentang jaringan ulama internasional dengan Indonesia. Nah, buku-buku ini juga bisa kita cek. Cuma sekali lagi
karena saya belum melakukan penelusuran secara khusus mencari tema ini tadi, kapan pertama kali masuk saya belum bisa memastikan. Tapi dugaan saya itu kemungkinan di zaman Daulah Abbasiyah, khususnya di era-eranya Harun ar-Rasyid, karena di saat itu kita tahu produksi kitab itu luar biasa banyak, penyalinan kitab sampai di Baitul Hikmah itu ada pekerjaan khusus penyalin. Nah, ini nanti puncaknya kan di zaman Al-Ma'mun. Jadi sangat mungkin ketika penyalinan kitab itu amat sangat banyak, sebagiannya mampir atau sampai di Indonesia di era-eranya Harun ar-Rasyid atau Al-Ma'mun atau setelahnya. Allah alam bisawab. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan nih. Tapi ini kita keterbatasan dengan waktu, Ustaz. Ya. Apa itu terakhir itu ya? Apakah maju atau tidaknya toko kita pada suatu tempat dapat menjadi indikasi utama maju atau tidaknya peradaban di tempat tersebut? Riset terkini minat baca tertinggi di Indonesia itu ada riset mengatakan itu daerah istimewa Yogyakarta. Nah, skornya sekitar 72 poin. Itu tertinggi se-Indonesia Raya. Nah, apakah itu menunjukkan minat sesungguhnya secara umum kualitas SDM Yogyakarta juga meningkat? Ya sangat mungkin, karena sekali lagi memang literasi dan daya minat baca itu berkaitan dengan kualitas SDM. Nah, itu tentu didukung dengan jumlah perpustakaan yang itu bisa diakses gratis dan jumlah toko buku, karena orang itu kan menjual apa yang diperlukan. Kan kalau nggak diperlukan kan bangkrut, kan gitu ya. Nah, di Jogja ini alhamdulillah banyak sekali toko buku lumayan besar seperti Sosial Agensi Baru maupun toko buku yang kecil-kecil yang jumlah bukunya mungkin terbatas, itu banyak sekali. Di atas 10. Nah, termasuk yang toko buku yang dulunya toko buku yang jumlahnya banyak, ya teman-teman perlu datang, itu Raja Murah. Dekat dari sini. Wah, itu bukunya, wah Masya Allah, tumpuan gudang bukunya, wah kayak banget. Saya kalau ke sana baru 2 kali itu, kalau nggak kalap ini, beli kitab rata-rata ya pulang itu bawa sak kerdus. Nah, jadi sangat mungkin sebenarnya ada penelitian-penelitian berkaitan dengan itu, cuma saya belum mencermati kalau secara ini contohnya ya, tadi saya bawa ini. Contohnya ini adalah kalau ini berkaitan dengan media, nanti ada yang cetak, ada yang non cetak. Nah, nanti di negara-negara yang dianggap maju memang secara umum kesadaran membacanya lebih tinggi. Nah, karena kesadaran membacanya lebih tinggi, maka wajar mereka kemudian menyediakan sejumlah dana untuk membeli buku. Nah, ini terakhir. Kemarin ada laporan di dunia internasional bahwa di London dan juga di beberapa kota di Eropa itu terjadi lonjakan pembelian buku fisik, sehingga sampai ada satu toko buku, seingat saya di London, Inggris, itu untungnya 2023 itu untungnya minimal 1 juta pound sterling jualan toko buku fisik. Jadi orang itu ketika sudah terlalu ribet dengan yang online, itu mereka merasakan kelezatan, kenikmatan untuk membaca buku fisik. Saya termasuk yang kayak gitu. Saya punya banyak buku elektronik, tapi mohon maaf, jarang saya baca, paling cuma untuk ngecek, habis itu nyari aslinya, kalau nggak ketemu ya di print untuk dibaca lebih nyaman. Nah, gitu. Jadi sejauh yang saya ketahui, minat baca menunjukkan kemauan untuk belajar, dan itu berarti menunjukkan kualitas SDM yang meningkat. Sedangkan toko-toko buku menjual buku dan masih bisa bertahan, berarti kan karena ada yang membeli. Sehingga nanti ada yang membedakan antara minat baca dengan daya beli buku. Nah, Jogja ini dianggap minat bacanya tinggi, daya belinya antara tinggi dan sedang. Tapi kalau bukunya murah ya banyak yang beli. Makanya kan banyak book fair ini, sekarang banyak book fair di Jogja, terutama di bulan-bulan ini. Allah alam bisawab. Demikian. Ya, jazakallah khair Ustaz Fadlan dan Mas Arif ya. Pada sore hari ini kita sudah berbincang mengenai pendidikan. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Semoga ilmu yang kita diskusikan, kita disampaikan oleh beliau dan kita bincangkan tadi
bermanfaat untuk kita di dunia maupun di akhirat. Jadi kita cukupkan majelis kita pada sore hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, bila ada salah dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.